Saya dari S1 Psikologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi Islam atau pengantar psikologi Islam. Nah, kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, sejarah psikologi Islam ada dua, yaitu periode klasik dan periode modern. Periode klasik itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun perkembangan kajian mengenai nafs jiwa terpecah menjadi dua kelompok yang terdiri dari kelompok yang pertama berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah, generasi ulama awal yang membahas jiwa atau nafs. Sumber dari kelompok ini adalah Al-Quran dan hadis yang berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kelompok 2 yaitu periode kekuasaan Daulah Abbasiyah, gerakan penerjemah mengomentari memperkaya filsafat Yunani yang sumbernya itu selain dari Al-Quran dan Sunnah, menggunakan yaitu filsafat Yunani, direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Tokoh yang terkenal mewakili adalah Ibnu Rushd yang memunculkan adanya filsafat Islam. Dan yang kedua adalah periode modern. Periode ini berawal sejak 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Tahun 1978 diadakan Symposium on Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Baik, akan saya jelaskan kenapa harus ada psikologi Islam. Karena psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi fundamental. Yang kedua, tidak puasan akan teori-teori psikologi kontemporer. Dan yang ketiga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu psikologi Islam. Jadi, dari pendapat Mujib dan Muzakir mendefinisikannya kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Definisi ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu psikologi salah satu kajian-kajian dan masalah-masalah keislaman, kedudukannya sama dengan ilmu yang lain. Kedua, psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, tidak hanya mengkaji perilaku kejiwaan, namun membicarakan hakikat jiwa sesungguhnya. Yang ketiga, psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Mari kita beralih ke ruang lingkup psikologi Islam dan psikologi kontemporer berdasarkan rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Jika psikologi Islam itu mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus, sedangkan psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Nah, dari psikologi kontemporer sendiri ada beberapa dimensi, yakni terbatas pada dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan sosio-kultural. Sedangkan psikologi Islam itu memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi kerohanian dan spiritual. Baik, metode di sini terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, di mana di sini benar-benar sumbernya dari Al-Quran dan hadis ataupun penafsiran dari para ulama. Yang kedua, kelompok yang menghendaki keterbukaan pandangan terhadap hidup dan kehidupan non-muslim. Metode yang digunakan adalah metode menurut Mujib dan Muzakir 2002. Ada beberapa alternatif metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode pragmatis, di mana metode pengajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Langkah-langkah operasional yang ditawarkan
oleh Al-Farabi dalam pengislamisasian ilmu modern, yaitu A. Penguasaan disiplin ilmu modern dan penguraian kategoris. B. Survei disiplin ilmu pengetahuan. C. Penguasaan hasanah Islam sebuah ontologis. D. Penguasaan hasanah terhadap analisis. E. Penemuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. F. Penilaian krisis terhadap hasanah Islam tingkat perkembangannya di masa kini. G. Penilaian krisis terhadap hasanah Islam tingkat perkembangan dewasa ini. H. Survei permasalahan yang dihadapi masyarakat Islam. I. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. C. Analisis kreatif dan sintesis. K. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. L. Penyebaran ilmu yang telah diislamisasikan. Metode pragmatis tadi terdapat 6 pola pendekatan yang dihasilkan. Yang pertama, similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam, padahal belum tentu sama. Yang kedua, paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep dari Islam dan konsep dari sains karena kemiripan konotasi tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga, komplementasi, antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Yang keempat, komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Yang kelima, pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik. Dan yang terakhir yaitu pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Baik, kita berlanjut ke metode yang kedua, yaitu metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Kerangka epistemologis dalam metode idealistik didasarkan atas suatu kerangka pedoman mutlak, sebab datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, bersifat aktif bukan pasif, memandang objektivitas sebagai masalah umum bukan khusus, sebagian besar bersifat deduktif, memadukan pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, memandang pengetahuan bersifat inklusif dan bukan eksklusif, menyusun pengalaman subjektif dan mendorong pencarian pengalaman ini yang berasal dari komitmen mereka sendiri, memadukan konsep-konsep dari tingkatan pengalaman subjektif, yaitu mistik spiritual, sehingga konsep-konsep dan kiasan yang sesuai dengan satu tingkat tidak harus sama dengan tingkatan yang lain, tidak bertentangan dengan pandangan holistik, melainkan menyatu dan manusiawi dari pemahaman dan pengalaman manusia. Baik, metode idealis ini memiliki 3 aspek pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan skriptualis, di mana pendekatan ini pendekatan yang pengkajian psikologi Islam didasarkan atas teks-teks Al-Quran atau hadis secara literal. Nah, pendekatan skriptualis ini memiliki beberapa prosedur untuk menggunakannya. Yang pertama, prosedur tematis, memilih topik-topik tertentu yang berkaitan dengan psikologi. Prosedur analis, menampilkan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan psikologi. Yang ketiga, prosedur perbandingan, yaitu membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis. Yang keempat, prosedur global, yaitu mengemukakan penjelasan mengenai ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan psikologi tanpa menganalisisnya secara luas, menyajikannya secara tematik atau perbandingan. Pendekatan falsafati, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam didasarkan atas prosedur berpikir spekularis. Yang terakhir yaitu pendekatan sufistik atau tasawufi, yaitu didasarkan pada prosedur intuisi, ilham, dan cita-cita. Baik, untuk bagian terakhir terdapat 4 karakteristik dalam
pendekatan sufistik menurut William James. Yang pertama, lebih mengutamakan aspek-aspek perasaan sehingga sulit dideskripsikan secara ilmiah. Yang kedua, dalam kondisi neurotik justru para sufi meyakini dirinya telah mencapai alam hakikat, sehingga mereka memperoleh pengetahuan ilham. Yang ketiga, kondisi puncak yang diperoleh bersifat sementara dan mudah sirna, meskipun hal itu menimbulkan kesan dan ingatan yang mendalam dan tak terlupakan. Yang keempat, apa yang diperoleh merupakan anugerah yang tidak bisa diusahakan, sebab pengalaman mistik menggantungkan diri pada kekuatan supranatural yang menguasainya. 5. Bersifat subjektif.